Hari ini kami akan membahas topik kitab apokaliptis, yaitu kitab Wahyu dalam mata kuliah pembimbing PB2. Kelompok telah menyajikan paper mereka, tetapi itu perlu juga diberi masukan. Maka itu sebab pembahasan ini akan dilanjutkan dalam pembahasan Zoom setelah mendengar sajian di YouTube dan bacaan makalah dan diskusi di WA Group. Selamat pagi bagi kita semua. Horas, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi bagi kita semua. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Oke, baik. Ya, karena ini masih pembukaan perkuliahan, di open kamera ya, supaya saya lihat semua yang hadir. Tolong open kamera, biar saya lihat semuanya yang masuk hari ini. Oke, sudah open kamera. Ya, saya tolong open kamera semua dulu. Saya sudah berkali mengingatkan bahwa ini kuliah resmi, bukan kuliah abal-abal ya. Kalau saudara-saudara tidak pakai yang resmi, maka saudara akan saya remove ya dari grup ini, dari Zoom ini ya. Tolong open kamera semua, open kamera. Ini kuliah resmi. Sama seperti kalau saudara kuliah on-site di kampus, tentu pakaian saudara itu harus rapi ya. Tidak diperkenankan pakai kaos oblong, baju rumah gitu ya. Siapa yang pakai itu nanti saya akan remove dari Zoom dan saya tidak akan anggap dia hadir dalam perkuliahan ini. Makanya open kamera dulu. Silakan buka kamera masing-masing. Kalau pakaiannya nanti pakaian pakai kaos oblong, maka dia saya remove ya. Dan saya anggap dia tidak hadir. Silakan open kamera. Ya, ini siapa nih? Si Tiur ya. Tiur ini pakaiannya itu kaos oblong ya. Siapa lagi yang pakai kaos oblong ini? Siapa yang pakai kaos oblong saya akan remove. Tolong emailin, jangan hanya kepalamu aja yang kelihatan, biar saya lihat apakah kamu pakaian rapi atau tidak. Tolong jangan hanya kepalamu, emailin. Masih dengar? Oke. Baik. Open kamera, open.
Saya remove ya. Oke, siapa yang tidak pakai baju resmi saya remove. Ini oke. Ini perkuliahan kita yang terakhir karena minggu depan kita akan ujian semester. Saudara-saudara yang tidak sopan kuliah hari ini, saya akan remove. Tolong open kamera semua, open kamera. Dan siapa yang saya remove itu adalah orang yang tidak akan saya anggap hadir hari ini. Oke, berarti ada satu orang tadi yang saya remove ya. Oke, ini ya, biar saya rekam ini, bahwa inilah yang hadir saat ini. Tampaknya kita telah 17 kali pertemuan, tapi kita tidak mendengar nasihat. Dan dianggap ini perkuliahan suka-suka gitu ya. Jadi orang yang menganggap perkuliahan ini suka-suka, maka suka-suka saya juga akan mengapakan dia dari grup, dari Zoom. Oke. Masa orang mahasiswa teologi pakaiannya untuk sekolah teologi kayak pakaian orang kampung-kampung ya, yang tidak punya daya nalar yang bagus. Oke, sudah siap. Selalu kalian menganggap bahwa perkuliahan ini real ya. Kalau kalian datang ke kampus, ini kan untung kalian tidak pernah datang ke kampus. Duduk di bangku kuliah. Kalau kalian datang ke kampus pakai baju oblong, kaos oblong, itu sudah saya usir dari ruangan saya. Ya. Jadi jangan kalian anggap itu di rumahmu sehingga you itu bisa bebas berpakaian. Enggak dong. Ini perkuliahan resmi yang dilakukan secara daring dalam jaringan. Tapi bukan berarti you semua mau gue berpakaian. Oke. Saya masuk kepada topik. Tadi kita sudah membahas kitab Wahyu yang disampaikan oleh kelompok 6, kelompok yang terakhir. Dan mereka telah berusaha memberikan pengajaran kepada saudara-saudara dan kepada kita berkaitan dengan kitab Wahyu. Dan kemudian saudara-saudara tadi mencoba diskusi, tapi tetap saja pertanyaannya informatoris, bukan memberi masukan yang mendalami teks. Ada memang yang bertanya pada awalnya, dia bertanya sesuai dengan silabus. Herlan bangun ya, apa isu utama. Itu sudah ditanyakan sejak awal di silabus. Tak usah tanya lagi itu. Itu sudah pertanyaan silabus. Kalau sudah pertanyaan silabus, jangan tanya lagi seperti itu pertanyaannya. Tapi kalau pertanyaan silabus, lalu kalian tidak menemukan jawabannya, maka saudara memberi masukan dari buku yang kamu baca misalnya. Supaya kelompok memahami bahwa kerja mereka belum sesuai silabus.
Begitu. Jadi bukannya pertanyaannya informatoris. Misalnya dalam pertanyaan itu, tadi ada pernyataan begini, apa maksudnya ini? Nah, itu kan informatoris itu. Misalnya dicontohkan di kitab Wahyu dituliskan bagaimana tentang kedatangan Yesus di akhir zaman. Nah, itu kan pertanyaannya tidak menggigit gitu ya. Saya ingin bertanya, tidak, wah ini memiliki kaitannya dengan keadaan masa sekarang, apa kira-kira gitu. Itu bukan pertanyaan yang menggigit. Itu pertanyaan asal ada bertanya gitu ya. Oke, ini kan melatih saudara untuk mampu menjadi seorang debater, orang ahli berdebat ya, dalam menjawab setiap pertanyaan yang disampaikan oleh penanya. Nantinya kalian ini kan orang-orang debat, ya, orang-orang apologet di jemaat. Ketika ada PA, ketika ada ibadah, ketika ada diskusi atau pertemuan resmi, kalian kan akan menjawab segala pertanyaan. Kalian menjadi ahli debat atau ahli apologet, membela iman Kristen. Jadi kalau kalian tidak mampu melahirkan sebuah pertanyaan yang memperkaya wawasan, itu namanya sarjana teolog abal-abal. Sarjana teolog yang berkualitas itu pertanyaannya berkualitas. Orang itu akan dinilai dari kualitas pertanyaannya. Kalau pertanyaannya informatoris saja, itu ininya dangkal. Tapi kalau pertanyaannya menggugah wawasan baru atau memperdalam bahasan materi, berarti dia punya pemikiran yang mendalam, wawasan yang luas. Kalau saya lihat tadi pertanyaan kalian tidak mengerti apa itu kitab Apokaliptus. Dan mungkin tidak ada yang baca buku-buku tentang Apokaliptus. Kalian merasa sudah cukuplah kelompok membahas. Padahal ini perkuliahan darimu, untukmu, olehmu. Kelompok yang membuka cakrawala kita. Lalu kalian menambah cakrawala berpikir itu. Itu yang seharusnya terjadi di kelas. Sehingga kita bukan hanyalah penyampai-penyampai berita yang tidak bagus. Karena pertanyaan kita tadi hanyalah informatoris. Nah ini ya, tapi ya latihan kita sudah berakhir di semester ini. Karena ini sudah pertemuan terakhir ya, ke-17. Minggu depan kita masuk pertemuan ke-18 untuk ujian semester. Ya semoga lah di kelas-kelas lain nanti saudara sudah bisa berlatih lagi menjadi seorang apologeter, debater. Orang yang mampu berdialog, berdebat, berapologet dengan nalar, dengan akal, dengan logika. Logika kita akan jalan jika apa? Banyak baca, banyak memahami, mengerti, mengeksplor diri kita. Jangan bangga hanya sarjana teologi, tapi tidak punya apa-apa dalam brain, otak kalian. Tapi sarjana yang berkualitas lah. Karena hanya sekali kalian belajar pembimbing PB2. Kalau tamat kalian nanti diasumsikan kalian sudah mengerti PB2. Kecuali nanti gagal, ulangilah 1 semester lagi.
Tapi kalau kalian hanya pas-pasan, lulus, atau bisa saja dapat nilai A tapi tidak punya di sini, itu namanya nanti teolog abal-abal. STT kita tidak akan melahirkan STT abal-abal atau sarjana teolog abal-abal. Tapi harus orang yang berkualitas. Oke, baik, saya akan tampilkan pekerjaan teman kita. Sejak awal saya secara teknis sudah berkali-kali saya katakan, menulis itu haruslah bagus, rapi, dipahami, dipisah. Di sini kan dipahami. Setiap kalimat spasi, setiap koma spasi. Ngerti nggak spasi? Apa arti apa lagi saya katakan bahasa Indonesia yang benar ya? Selain spasi, apa ya? Jarak, jarak. Titik itu buat jarak, koma itu buat jarak. Ini nanti semua, tengok ini. Oh. Semua ini bicara soal spasi, jarak. Saya belum bicara isi, hanya penulisan ini semua ini merah-merah ini semua, merah-merah. Hanya soal spasi. Koma pun tidak spasi. Koma tidak spasi. Ini kan titik pun jauhnya 1 kilometer dari apanya. Ini semua ini semua koma. Ini tokoh jaraknya jaraknya satu apa. Kayak ini belajar apa? Belajar mengetik. Ini dalam kurungnya ke huruf pun punya jarak. Semua ini habis energi hanya memeriksa kesalahan kalian secara teknis. Ini masih secara teknis. Nah, belum melihat substansinya. Itu masih secara teknis. Ya maklum lah ya, mungkin kalian masih semester 2 ya. Oke lah, dimaklumi lah itu. Semoga nanti semester berikutnya kalian akan lebih hati-hati. Makanya saya katakan, sebelum mengirimkan paper, baca ulang-ulang. Berulang-ulang, baru kirimkan. Supaya sempurna. Nanti UAS kalian kalau masih banyak seperti ini, kesalahannya, ya nilainya pas-pasan lah. C atau D. Itu saja. Makanya nanti paper kalian harus mengikuti makalah tugas ilmiah. Sesuai apa yang saya kirimkan di grup. Kalau tidak mengikuti itu, sorry to say, Anda tidak akan mungkin dapat nilai bagus. Oke, kita masuk ke substansi. Paper ini masih jauh dari sempurna. Karena saya harap paper ini sudah mengikuti materi yang saya sampaikan di WA Group. Ternyata masih diberikan telanjang. Ini kan tidak punya baju. Langsung seperti ini. Ini tugasnya mahasiswa abal-abal ini. Nggak punya etika. Nggak punya sopan santun. Gitu. Langsung seperti ini. Padahal sudah saya kirimkan bentuk makalah yang bagus. Supaya Anda belajar menjadi manusia yang bagus. Belajar menjadi ilmiawan, secara rohaniawan ya, yang bagus. Papernya bagus. Tapi Anda tidak mau diajari rupanya. Ya terserah lu. Saya kan tinggal ngasih nilai. You tidak mau diajar, ya udah. Terserah you kan. Itu. Kemudian isinya pun tidak sesuai harapan. Pertanyaannya apa isu utama dari kitab Wahyu? Saudara membahas pengharapan bagi masa depan yang tidak ada hubungannya dengan ini. Makanya ini dicoret aja, nggak ada ini kaitannya dengan judul makalah kita. Habis energi membahas itu. Apa isu utama dalam kitab Wahyu? Itu pun tidak kelihatan. Mengapa kitab Wahyu itu disebut apokaliptis?
Ini kalian bahas kitab-kitab apokaliptis. Saya tidak suruh kalian membahas ini. Capek kalian membahas ini. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai perjanjian terakhir terserah. Itu bukan itu yang saya suruh kepada kalian. Hanya satu kitab Wahyu kok. Tidak perlu kalian bahas sampai zaman-zaman kuno. Nggak perlu. Ngapain? Ini bukan skripsi. Ini makalah. Makalah. Saya sudah tentukan hanya kitab Wahyu yang dibahas. Bukan yang lain. Jangan mencapekkan diri kalian. Tapi fokuslah. Ini sudah bagus kitab Wahyu dan Apokaliptis. Tapi tidak dibahas. Apa sebenarnya mengapa Wahyu itu disebut kitab Apokaliptis? Tidak dapat di sini. Ada lagi istilah baru yang saya baca. Nama dan ciri-ciri gerakan apokaliptis. Wah, ada gerakan apokaliptis. Kalau ada orang tahan deh. Pikirnya nggak ada orang datang. Kalau nggak puasa kan cepat orang yang mendatangi. Yang pulang tadi malam ke subuh terasa ada itu pulang. Silakan teruskan bicara. Yang tadi, silakan teruskan. Sudah selesai bicaranya? Saya tadi sudah mute all. Tapi masih ada yang buka speakernya. Ini kita lagi kuliah, jangan ngobrol kalian di sana, jangan ngerumpi. Saya lanjut ya. Mudah-mudahan kalian bisa mendengar. Ini nama gerakan apokaliptik. Saya membaca ini pun geli. Ada gerakan apokaliptik tuh banyak. Tahu dari buku siapa kalian baca ini? Nah, kemudian di sini kalian membaca tulis ciri-ciri apokaliptik. Padahal di sini kalian sudah bahas tentang ini. Ciri-ciri apokaliptis ini, ciri-ciri khusus apokaliptis. Ini ciri-ciri apokaliptik mana ini? Apakah ini wahyu atau ini yang wahyu? Nggak jelas ya, dua ciri-ciri. Padahal kita tidak menyuruh kalian soal ciri-ciri apokaliptis. Yang kita suruh ialah apa isu utama yang dibahas. Ini kalian membaca pemberitaan kitab Wahyu, tapi isinya tidak ada. Sampai penulisan kitab Wahyu ini sudah kita belajar di awal, nggak usah lagi. Karena ini sudah tidak saya tugaskan menulis ini. Yang ditugaskan ialah apa isu utama. Nah, ini yang dikerjakan oleh kelompok. Maka saran saya kepada kelompok untuk perbaikan ke depan, minggu depannya, tetaplah kerjakan apa isu utama dari kitab apokaliptis ini. Isunya apa? Isu itu kalian tahu apa? Katakanlah apa lagi isu ya? Yang apa? Topik lah ya, topik. Mungkin bahasa isu nggak ngerti kalian. Topik ya, topik. Atau apalah ya, selain topik apalagi yang kalian mengerti.
apalah bahasannya tentang kitab Wahyu. Kalau mendengar kitab Wahyu, apa berita yang utama yang disampaikan? Baru yang kedua, apa yang menjadi pokok-pokok pikiran dalam kitab Apokalipsis ini? Apa yang dibahas? Mengapa dia disebut kitab Apokalipsis? Kan karena ada yang dibahas di dalam. Nah, itu kalian perbaikilah nanti minggu depan. Sekaligus kelompok ini juga akan mempersiapkan perbaikan dan untuk ujian akhir semester. Tapi ujian akhir semester ya sama-sama kalian kerjakan. Nah, ada buku yang menarik supaya kalian bisa pakai nanti, yaitu bukunya IMC atau Narsunu. Ini bisa digunakan dalam rangka perbaikan kalian nanti. Apokaliptik. Kalau tidak ada nanti di perpustakaan, datang aja ke rumah saya. Lalu ada di internet juga ini, www.dki Kota Wisata, boleh dibaca itu. Apa itu kita, mengapa disebut Apokalipsis dan sebagainya. Kemudian cari nanti apa menjadi pokok dari pemikiran kita atau kitab Apokalipsis ini. Itu saja, 2 pertanyaan itu aja kalian jawab. Sudah cukup, selesai. Oke, sampai di sini. Karena waktu ini cepat akan berakhir. Ada pertanyaan dari kelompok atau dari kita semua? Ada pertanyaan? Masih bersama saya di sini. Masih ada yang mendengar saya? Kelompok? Pak. Ada pertanyaan? Dari yang lain ada pertanyaan? Apakah bisa suara saya didengar oleh semua mahasiswa yang Bisa. orang? Bisa Pak, bisa Pak, bisa Pak. Bisa, Pak. Kalau bisa, Bisa, ada Pak. pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Kalau ditanyakan apakah masih di sini, bisa mendengar, bisa. Tapi tanya apakah ada pertanyaan, nggak ada yang jawab. Bilang tidak, kan selesai. Atau iya, selesai. Kok sulit ya? Komunikasinya kok nggak sulit sekali kita. Apa saya menakutkan ya sama kalian? Atau wajah saya menakutkan? Saya sudah ganti wajah saya. Masih menakutkan juga. Up to you lah. Kalau memang tetap menakutkan. Oke, saya teruskan. Minggu depan kita akan masuk pada ujian akhir semester. Maka tugas kalian ialah membuat makalah pribadi. Jadi tuliskan yang bertemakan PB2. 10-20 halaman. A4 spasi 1 Times Roman font 12. Judul tidak boleh sama. Bentuk paper mengikuti makalah tugas akhir kuliah ilmiah dari paper yang saya kirimkan di WA Group. Paper yang tidak sesuai, nilainya tidak akan maksimal. Kerjakan mulai sekarang. Minggu depan hanya mengumpulkan tugas UAS. Di minggu depan kita masuk, saya kirimkan bentuk soal yang harus kalian kerjakan. Lalu kumpulkan sampai akhir, batas akhir perkuliahan kita. 9.40. Sampai di situ ada pertanyaan? Enggak, Pak. Tidak ada Pak. Ada, Pak. Tidak ada Pak. Silakan, yang ada silakan. Itu Pak, nanti dibuat video juga Pak, dimasukkan ke YouTube juga. Kalau ini tidak usah lah, karena tidak ada yang akan kalian presentasikan kan. Saya hanya membaca paper kalian. Selama ini kan karena ada teman-teman yang akan mendengar kalian mempresentasikan. Kalau sama saya tak usah. Habis kuota kalian nanti. Lalu ada alasan Pak tidak bisa mengirim karena tidak bisa
YouTube-nya ini macam-macam, nggak usah. Jadi papernya langsung kirim ke saya supaya jangan terlambat. Gitu ya. Ada Terima pertanyaan lain? kasih, Pak. Tidak ada pertanyaan lagi. Saya mau bertanya Pak. Silakan. Mengenai formatnya Pak, apa di Pak? Format apa lagi? Format membuat makalah itu Pak. Kan sudah saya jelaskan kan tadi. Saya sudah jelaskan tadi kan format bentuknya, hurufnya. Tadi saya sudah ini kan. Ini format ya. Panjang tulisan 10 baru A4 spasi 1 times Roman font 12. Lalu bentuknya nanti makalahnya seperti yang saya kirimkan. Ini formatnya. Udah lihat ini? Masih belum lihat, belum jelas yang ini. Nah ini saya perbesar. Kelihatan? Kelihatan Pak, jelas Pak. Jelas ya? Jelas Pak. Bisa jelaskan lagi. Nah. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya Pak Herlan, Pak. Silakan. Kalau untuk membuat judul formatnya gimana Pak? Apakah 1A underscore UAS atau bagaimana Pak? Untuk apa maksudnya? Untuk apa lagi? Format file maksudnya? Apa Pak? Oh, format judulnya. Kan biasanya Pak, jika kita semacam seperti membuat makalah kan ada bentuk format, misal 1A underscore garis bawah perjalanan misioner ketiga, seperti begitu Pak, seperti yang lalu-lalu Pak. Itu namanya format file ya. Judul format Nama dokumen file, Pak. Nama file ya. Saya Ya, tulis, Pak. nanti saya akan kirim semua kepada kalian nanti. Format file. Ini format file. Buat nanti 1A underscore nomor absen underscore UAS underscore nama. Ini ya. Ini 1A nomor absen UAS nama mahasiswa. Oke ya. Ada pertanyaan lagi? Habis? Tidak ada lagi yang mau bertanya? Tidak, Pak. Sepertinya tidak ada lagi Pak. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita akan tutup dengan doa. Sekedar mengingatkan, hari ini kelompok 5 akan kirimkan perbaikan, dan kelompok 6 akan memberikan perbaikan minggu depan. Sekaligus minggu depan kita akan ujian akhir semester. Silakan kerjakan sejak hari ini. Saya ingatkan kembali, jangan ada yang sama judulnya, apalagi isinya. Bagi saudara-saudara yang sama judul dan isinya akan didiskualifikasi, artinya nilai kalian akan hilang dari nilai semester. Itu berarti nilaimu kurang 30. Dari 100 berarti kurang 70, berarti 7 kurang 30 berarti 70 nilaimu. Tambah yang lain-lain nanti kalau tidak bagus, kurang lagi, jangan-jangan nilai 40. Berarti itu kan gagal, nilai E. Karena semester ini paling besar, 30%. Jadi bersiaplah untuk menghadapinya dengan sebaik-baiknya. Tetap jaga kesehatan, selamat untuk bersama-sama teman saudara agama lain dalam merayakan Hari Idul Fitri. Jangan berkerumun. Hati-hati penyebaran virus karena semakin kencang sekarangnya. Tetap jaga kesehatan. Oke, baik, kita bersatu dalam doa untuk menutup perkuliahan kita. Terima kasih Bapak, kami bersyukur selama 1 semester kami telah mengakhiri semua proses perkuliahan kami. Hari ini juga kami telah mengakhiri perkuliahan kami, berkati para penyaji
dalam rangka memperbaiki semua paper mereka untuk minggu depan. Persiapan untuk ujian akhir semester, Tuhan berkati semua mahasiswa supaya tetap mengandalkan Tuhan dan mengikuti prosedur langkah-langkah yang kami telah bicarakan. Berkati orang tua mereka supaya sehat, panjang umur. Berkati setiap pekerjaan dan usaha mereka supaya dapat melanjutkan pekerjaan kami di kampus STT Absada. Berkati sivitas akademika, dosen, pegawai dan mahasiswa sehingga semua proses belajar mengajar lancar. Berkati bangsa dan negara kami, pemimpin gereja, dan seluruh suku-suku terbaikan dan terjangkau. Terpujilah Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Baik, saya mohon maaf jika ada kesalahan saya dalam mengajar saudara-saudara selama 1 semester ini. Kiranya saudara tidak sakit hati kalaupun saya memarahi kalian. Tetapi itu bentuk dari cara saya mendidik saudara-saudara supaya menjadi sarjana teologi yang berkualitas, karena itu menjadi visi misi dari kampus kita. Dan salam buat orang tua dan semua handai tolan dimanapun berada. Horas Yehobu, Jojua. Horas, Pak. Makasih, Pak. Salam, Pak.